Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswinya Bu Anjani kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Bu Anjani kali ini pada pelajaran Akidah Akhlak, yaitu di bab 4 materi menghindari sifat munafik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai bareng-bareng ya. Menghindari sifat munafik. Nah, sebelum dimulai, Bu Anjani pengen tahu dulu, kalau kalian di sekolah pernah nggak sih lihat temennya nyontek? Atau pernah nggak kalian itu diminta sama orang tua untuk membayarkan SPP waktu orang tuanya nggak bisa ke sekolah? Nah, pasti pernah kan? Nah, di sini apa Bu hubungannya sama sifat munafik? Langsung saja biar kalian paham ya. Apa itu munafik terlebih dahulu? Bu Anjani kasih tahu arti dari munafik itu sendiri. Munafik itu memiliki arti menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanan dalam lidahnya. Maksudnya gimana Bu? Kok kafir di luar, kafir di dalam, tapi iman di lidah? Itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalian itu di luar menampakkan yang baik-baik, tapi di dalam hati itu sebenarnya nggak suka. Atau biasa kalian kenal dengan istilah bermuka dua. Nah, atau suka berpura-pura. Seperti tadi waktu nyontek kan berarti dia berbohong. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri orang munafik itu seperti apa, Bu? Ciri-ciri orang munafik. Di sini Bu Anjani punya sebuah hadis yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Apa Bu hadisnya? Ayatul munafiqu thalatun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, di sini ayatul munafiqu salatun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Jika ia berbicara, ia berbohong atau berdusta. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Jika ia berjanji, ia mengingkari. Dan yang terakhir ada wa idza tumina khana. Jika dipercaya ia berkhianat. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, kita bahas satu persatu dari ketiga ciri-ciri tersebut. Yang pertama, ada jika ia berbicara ia berdusta, atau biasa kita kenal sebagai pendusta. Misalkan gimana? Ditanyai sama temennya, kau punya penghapus nggak? Enggak, aku nggak punya. Nah, loh Bu, tapi loh Bu, saya itu ngomong kayak gitu biar nggak dipinjam, karena kalau dia minjam itu nggak pernah dikembalikan. Nah, lebih baik ngomong jujur. Nanti loh kalau kamu pinjam itu nggak kamu kembalikan. Nah, seperti itu, daripada berbohong yang aslinya punya, ngomongnya nggak punya. Itu salah satu dari ciri-ciri orang munafik dari hal kecil. Nah, terus kalau di rumah waktu ditanyain sama mamanya, mau kemana Mas? Mau belajar kelompok. Ternyata di rumah temennya mainan handphone, main game bareng. Seperti itu. Yang kedua, ciri-ciri orang munafik ada jika ia berjanji, ia mengingkari, atau disebut dengan pengumbar janji. Sukanya janji aja, tapi nggak pernah ditepati. Nah, seperti nanti aku janji ya bakalan minjami kamu buku. Ternyata dipinjamkan ke teman yang lainnya. Kan itu sama aja dengan mengingkari janji. Atau kalau ingin sesuatu, janji sama ibu bapaknya, nanti kalau saya dibelikan HP akan sholat 5 waktu, atau belajarnya lebih keras. Waktu dibelikan HP-nya diingkari, sholatnya diolor-olor, ada yang bolong, terus belajarnya juga malas-malasan. Nah, itu juga salah satu dari ciri-ciri orang munafik. Yang ketiga, jika ia diberi amanat atau jika ia dipercaya, ia berkhianat. Pengkhianat. Nah, pengkhianat itu apa? Contoh yang paling gampang, kalian dititipi sama orang tua, Mas tolong ini nanti dibayarkan SPP-nya ya. Nah, sampai sekolah
kalian buat jajan. Itu berarti kalian tidak amanah atau kalian mengkhianati orang tua kalian, seperti itu. Itu tadi 3 ciri-ciri dari orang munafik. Nah, di sini munafik itu juga ada macamnya. Macamnya ada 2. Yang pertama, munafik i'tiqadi. Maksudnya apa, Bu? Munafik ini itu dia mengingkari Allah dan Rasulnya. Nah, dia dihukumi sebagai kufur, orang yang tidak mempercayai Allah dan Rasulnya. Kalau yang kedua itu munafik amali. Perbuatannya yang jelek, tapi hatinya masih percaya sama Allah dan Rasul. Nah, orang yang munafik amali ini tidak disebut sebagai kufur, tapi disebut sebagai orang yang fasik. Seperti itu. Misalkan contohnya munafik amali itu dia Islam, dia percaya, tapi masih suka melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah, mengajak orang untuk berbuat jelek, menghalangi orang dalam berbuat kebaikan dan yang lain sebagainya. Nah, di sini apa sih, Bu, akibat dari orang munafik itu sendiri? Apa kalau kita jadi orang munafik itu nggak ada akibatnya? Oh, tentunya tidak, karena kita disuruh menghindari hal tersebut. Jadi kalau kita lakukan jelas ada akibatnya, dan akibat dari sifat munafik itu pasti merugikan. Ya, yang pertama merugikan orang lain, baik secara moral maupun materi. Kan orang lainnya dibohongi, dia merasa dirugikan. Dijanjikan, kamu janjikan pinjam buku, tapi ternyata bukunya kamu pinjamkan ke yang lain. Nah, dia kan rugi, dia harusnya bisa belajar tapi tidak bisa belajar. Yang kedua, merugikan diri sendiri. Loh, kok bisa, Bu, merugikan diri sendiri? Iya, karena kamu jadi tidak dipercaya sama orang. Oh, aku nggak mau meminjamkan mas itu karena masnya itu suka berbohong. Kalau dikasih kepercayaan dia nggak mau nempatin. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, merusak tatanan kehidupan masyarakat, sama seperti merugikan diri sendiri, karena nggak ada orang yang percaya sama dia, akhirnya dia dikucilkan, seperti itu. Dan yang terakhir ada dapat menyeret pelakunya ke dasar neraka yang paling dalam. Neraka yang paling dalam yaitu neraka jahanam. Neraka yang atas aja sudah sakit itu, apalagi neraka yang paling dalam. Di sini kalau kalian sudah tahu akibatnya, Bu Anjani akan kasih tahu cara menghindari sifat munafik itu sendiri. Yang pertama, gimana kita menghindari perilaku munafik itu ketika di rumah. Nah, belajar dari rumah, tidak suka berbohong kepada orang tua. Kalau memberikan janji kepada orang tua harus dilaksanakan. Jadi dibentuknya itu sudah dari rumah. Jadi yang kedua, waktu di sekolah kita juga sudah terbiasa, karena di rumah sudah terbiasa nggak bohong, sudah terbiasa jujur, waktu di sekolah juga bisa diterapkan. Dan yang terakhir, setelah kalian sudah sampai tahap di rumah sudah jujur, nggak mau bohong, di sekolah juga gitu, kalau ulangan nggak mau nyontek, kalau ulangan nggak buka buku. Nah, di masyarakat pun juga terbiasa untuk tidak menerapkan sifat munafik. Itulah tadi penjelasan Bu Anjani tentang menghindari sifat munafik. Semoga bisa diterapkan sama anak-anak di rumah. Jadi ingat pesannya Bu Anjani, jangan suka berbohong, kalau berjanji harus ditepati. Jadi kalau kalian merasa nggak bisa menepati janji, jangan membuat janji, ya. Dan jadilah orang yang dapat dipercaya orang lain. Untuk tugas kalian di rumah, silahkan mengerjakan LKS-nya halaman 46 Romawi 2. Bu Anjani akhiri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.